Nah kalau misalnya ini dibilang sama klien hasilnya bagus, bisa dibuktikan berarti siapa yang bagus gitu kan. Wah. Ya, gitu maksudnya. Oke, sebentar lo. Ini kayaknya ini lumayan. Kenceng banget. Kalian nggak akan percaya kalau di tahun 2024 ini masih ada yang menggunakan Nikon D5500 buat wedding fotografi. Jadi kalian harus nyimak video ini sampai selesai dan kalian akan mendapatkan cerita yang menarik dan tips dan trik dari teman gua yang sampai sekarang masih pakai Nikon D5500 ini. Oke, simak videonya sampai selesai ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah tadi gua ngasih tahu tentang Nikon D5500, nah kalian pasti kebanyakan pakai kamera Sony, Fuji atau Canon buat video. Nah, ini temen gua di sebelah gue ini di tahun 2024 ini masih pakai Nikon 5000 D5500. Nah, yang pertama mau gue tanyain ke lo nih, apa alasan lo pakai Nikon D5500 di tahun sekarang yang gempurannya itu banyak banget pakai, kita tahu sendiri pakai apa, Sony, Fuji atau Canon. Nah ini Nikon ini kan kita tahu sendiri kayaknya tuh buat foto ya, lebih buat ke foto kan daripada. Nah ini lo pakai buat video sinematik. Nah itu apa alasan lo? Yang pertama. Ya jadi kalau misal ditanya kenapa pakai Nikon, karena waktu dulu belajar itu ikut orang, jadi diajarinnya itu emang si gurunya itu dia pakai Nikon gitu. Jadi karena emang udah ekosistemnya di Nikon, terus jadi begitu beli pun ya akhirnya mikirnya langsung ke Nikon gitu, nggak ke Canon, nggak kemana-mana gitu kan. Karena pasti kalau kita punya kamera pertama, ini kebetulan kamera pertama nih, jadi yang pertama dibeli dan nyicil dulu belinya. Beli pakai tahun 2016 kalau nggak salah deh. Iya ini beli tahun 2016, terus sebenarnya waktu beli juga ditawarin sama si salesnya itu Canon sebenarnya, bukan Nikon, karena dia bilang kalau Nikon itu jarang yang pakai. Udah gitu emang cenderung lebih mahal kalau buat Nikon. Tapi emang sih sebenarnya kalau bisa dibilang jujur lebih awet sih secara kualitas fisiknya gitu kan, secara material tuh lebih bagus. Iya. Masih kepake, masih normal ya. Iya masih normal, secara fungsi masih nggak ada kurangnya itu secara fungsi sih. Jadi kalau ini kan maksudnya ke entry level nih, kamera entry level yang dimana emang fiturnya itu kalau untuk kebutuhan hobi, bikin foto atau misalnya video dengan teknik apapun gitu kan yang kita mau pelajarin di dunia fotografi atau di videografi itu udah mumpuni gitu. Ya namanya teknologi gitu kan ya, namanya teknologi atau dunia teknologi itu kan berkembang, tapi berkembangnya secara fitur gitu kan. Nah kalau secara fitur mungkin kalau di tahun 2024 ini udah kalah jauh sih, udah parah gitu, udah parah ya. Apalagi ukuran Sony ya. Iya apalagi zaman sekarang kan Sony, terus kayak Nikon Z atau Fuji yang X berapa gitu kan, atau bahkan Lumix tuh jadi udah nggak perlu gimbal lah gitu kan. Nah kalau misalnya ini tuh cuma secara fungsi dan ya untuk hal-hal yang bersifat dokumentatif lah gitu, bisa kita pakai gitu, bahkan lebih dari cukup gitu. Nah yang paling ngebantu dari ini tuh sebenarnya layarnya sih, layar tuh keren ini. Jadi pertama dia flip, udah gitu tuh, dia flip, udah gitu full touchscreen gitu. Jadi nggak cuma dibuat fokus aja, tapi full buat dari menu kita mau naikin ISO atau apapun tuh bisa lewat layar touchscreennya gitu. Nah kalau untuk layar berarti nggak kalah lah ya sama. Kalau layar sih kalau layar sih ini bisa dibilang A73 aja kalah sih. Buat layar doang. Kalau buat yang lainnya sih ya kalah semua dia. Kalah ya. Nah kalau untuk hasilnya sendiri, kalau menurut lo tuh masih worth it nggak di tahun 2000? Kalau hasil sih ya tergantung nih. Kalau kita kebutuhannya buat hobi, sekali lagi itu sangat cukup lah. Itu sangatnya 3 kali tuh cukup banget kalau buat hobi ya. Tapi kalau buat produksi, kalau buat hal-hal yang sifatnya tuh bener-bener komersil, acara produk atau apa ya, ini nggak rekomen sih. Nggak rekomen karena ya pertama ya sensor itu sensor jadul kan, sensor jadul, udah gitu dia APS-C yang mana kalau low light itu emang noise itu parah gitu kan.
Tapi kalau misal buat wedding nih, wedding segmentasinya yang emang rumahan gitu kan, yang emang kebutuhannya cuman buat liputan tuh, video-video liputan panjang gitu kan. Atau semisal teaser ya itu sih sangat-sangat cukup sih. Dan tergantung lagi orang yang makainya siapa gitu kan. Wow. Iya. Man behind the gun. Man behind the gun, betul. Iya. Jadi walaupun lo pakai A7S yang Mark 3 ya. Nah, kalau pilotnya blow on ya blow on aja hasilnya gitu kan. Iya. Ya aman lah. Misal kalau buat ini kan misalnya lensa ini kan bisa pakai lensa yang manual, bisa pakai lensa-lensa yang emang buat sinema banget tuh, kayak misal Nikkor ya, apa sih Ice. Nikon Ice yang 50-1412 atau Sigma 1835 tuh bagus tuh. Kalau keren itu kalau buat video sih. Aman sih ini. Udah gitu dia yang kalau ya kan ada sebenarnya ini kalau misalnya Apple tuh kalau sama Sony dia 6.000 sebenarnya. Sama 6.000. Cuman kalau secara fitur 6.000 tuh parah sih. 6.000 kalau ini udah ada wifi-nya, jack mic-nya udah ada gitu kan, mic-nya udah ada, jadi kita bisa langsung pakai mic di sini, udah bisa ada wifi juga, transfer langsung ke handphone, bisa remote juga pakai handphone gitu kan, sama ada apa noise reduction-nya di sini bawaannya tuh udah ada gitu, jadi fiturnya sebenarnya udah lengkap. Sony A6000 kalau secara fitur kalah. Tapi mungkin kalau sensornya Sony mungkin beda kali ya, jadi kalau secara hasil iya. Itu riset yang udah lo pelajari. Iya betul. Nah, kalau untuk stabilisasinya sendiri lo pakai apa nih? Handheld, jelasin ketika lo pakai handheld, ketika lo pakai gimbal. Kalau misal kebutuhannya buat ngambil kosongan tuh misal kayak ngambil dekor. Terus sama kalau kita di wedding itu suka ada kirap. Nah, kalau hal-hal yang sifatnya movement kayak gitu biasanya pakai gimbal. Ini bisa pakai gimbal nih ya. Jadi kalau pakai gimbal ya udah aman banget sih. Paling kalau misalnya handheld paling hal-hal yang sifatnya ya statis sih kayak gitu, yang emang ngambilnya nggak begitu banyak movement, itu masih aman sih, masih bisa diakalin di editing ntar di Premiere, masih aman banget itu. Iya. Nah, untuk di lapangan sendiri lo pernah nemuin kendala nggak selama penggunaan kamera ini? Jadi kayak misalnya overhead dan lain-lain. Jadi kalau ngomongin kendala ya ngomongin fitur gitu kan. Nah, kalau ngomongin fitur ya ngomongin kekinian apa enggaknya gitu kan. Ya kalau di tahun dulu awal ini beli hampir nggak ada kekurangan karena emang di zaman itu ya fitur sama tuh semua gitu kan. Nah, tapi kalau dibilang sekarang ya paling karena autofocusnya itu yang sering mandek gitu loh maksudnya. Kayak sering lama karena autofocusnya lama kan. Autonya ya. Autofocusnya lama ya. Tapi kalau misal kita pakai buat sinematik sih kayaknya kan rata-rata juga videografer yang Sony pakai kamera terkini pun banyak pakai lensa manual gitu kan. Nah, yang mana emang nggak begitu sama, maksudnya sama aja gitu. Mau pakai kamera apapun kalau misalnya lensanya manual ya cara penggunanya sama berarti kan. Sama paling ini ya kayak nggak 10 bit, terus kayak nggak 4:2 gitu kan, kayak belum ada 4K kayak gitu sih. Tapi kalau ya sejauh ini ya kalau semisal kebutuhannya sekali lagi nih, kalau kebutuhannya buat dokumentasi ya 1080 1920 sih udah aman banget sih. Masih aman lah ya. Aman banget iya. Nonton di HP itu masih aman. Iya masih aman banget lah gitu ya, kayak gitu ya. Sama ini paling kalau sekarang tuh ya lensanya itu nggak banyak variannya lah gitu, nggak kayak Sony gitu kan. Sony kan banyak banget tuh. Kalau variannya banyak banget kalau Sony. Minjem juga ya karena. Iya penggunanya banyak. Terus kalau kita pengen lensa apa nih gitu kan, terus kita sewa, kadang susah tuh. Jarang gitu, maksudnya masih jarang tempat-tempat sewa. Iya. Itu termasuk salah satu kendalanya ya, tantangannya ya. Iya. Di tempat Sewa tuh ya, di tempat sewa lensa jarang banget yang jarang ya. Nikon. Ada tapi ya mungkin nggak semuanya ada gitu, maksudnya harus di tempat-tempat yang emang gede gitu tempatnya kayak gitu sih. Kalau overheat sih kan overheat tuh. Kalau overheat sih bisa dibilang ini kan DSLR ya, kayaknya dia nggak overheat sih, kayak selama ini nggak pernah overheat ini nih. Nggak pernah mati gitu, maksudnya paling pernah mati karena emang pakai baterai KW. Iya karena yang original udah rusak kan. Iya itu pun bukan karena kameranya naik, tapi baterainya yang emang bermasalah gitu, karena emang pakai baterai KW lah gitu. Tapi gitu sih. Keseluruhan itu nggak jadi masalah yang gede banget lah ya. Enggak sih, bahkan ini dipakai liputan acara kantor tuh, jadi pakai baterai dummy yang langsung nyolok terus kan, baterai dummy itu. Dia ada kali mungkin setengah jam lebih, hampir sejam mungkin, mantang aja aman sih.
aman ya, nggak ngasih nggak gimana. Tapi 1 jam. hampir sejam sih, mungkin 45 menit gitu ya. Nah kalau untuk di cuacanya misalnya kayak agak redup atau kan kalau di rumah biasanya tenda tuh agak redup gitu. Oh iya. Kalau pencahayaan. Ya kalau pencahayaan sih dia emang nggak bagus, maksudnya bisa dibilang bukan nggak bagus ya. Ya bisa dimaklumkan sih, maksudnya noise-nya tuh agak banyak gitu. Sama kalau semisal apa tuh di rumah yang semisal kita masuk kamar gitu ya. Nah itu kan gradasi misalnya dari luar Dari luar ya. kita ambil masuk ke ruangan. Nah itu juga sama tuh. Kalau Sony kalau nggak salah ada fitur apa? Karena kalau ini nggak ada nih. Oh. Hampir 20 tahun berarti keluaran. Nah, Iya 20 tahun gitu kan, dipakai di tahun 2024 dan masih bisa dan menghasilkan ini gitu. masih bisa menghasilkan sampai sekarang ya. Masih bisa Ini menghasilkan. masih dipakai sampai sekarang. Masih jadi main kamera Nah. videonya ini misalnya gitu. Nanti di akhir video gue kasih lihat hasil videonya ya, yang wedding ya, teaser. Nanti kita minta videonya yang the best lah ya. Iya. Nah, yang teasernya. Nah, yang corporate. Nah, nanti paling yang wedding aja sih gue mintanya. Nah, di wedding nanti kita tampilin di akhir video gitu. Kita lihat hasilnya dan kalian nilai sendiri gimana gitu kan hasil dari kamera ini. Kameranya yang bagus atau pilotnya yang bagus gitu kan. Atau dua-duanya emang oke gitu ya. Nanti kita lihat di akhir. Nah, untuk berikutnya gue bakal nanya ini tips dan trik dari lo ketika pakai kamera ini di video weddingan yang tendaan. Nah, itu mulai dari settingan, entah nanti misalnya lo nge-shoot pelaminan, nge-shoot beauty-nya nanti di outdoor atau di dalam gitu kan. Nah, itu gue minta tips dan triknya biar bisa menghasilkan video yang maksimal gitu kan. Oke, boleh lo jelasin ya? Ya kalau semisal tips sih paling ya karena emang ini kan kekurangannya itu kan pertama autofokusnya kan emang lama tuh. Nah yang kedua itu kalau di pencahayaannya yang kurang emang noise-nya tuh jelek gitu kan. Ya masih bisa kelihatan sih momennya ada, cuman ya kurang bagus kalau secara kualitas gitu kan. Nah paling ya kalau misalnya kalau yang pertama tadi tuh autofokus yang lama itu ya kita harus pintar-pintar baca momen. Kita punya kelemahan di kamera kita itu autofokus lama. Kita harus tahu kita mau ngambil momen kirap, semisal kita mau diem di mana tuh fokus sudah diatur dulu kayak gitu. Semisal kita mau ngambil foreground dari penonton pas pengantin lewat tentu ya. Nah kita udah tahu tuh kita bakal diem sini, autofokusnya udah kita atur gitu misalnya gitu. Jadi pentingnya tuh ngebaca Suasana momen. Lo pengennya ngambil apa nih gitu kan? Iya, Jadi lo betul. persiapkan dulu sebelum. Iya, jadi kita akalin sama kitanya nih yang harus ngerti sama kita punya alat gitu kan istilahnya gitu. Berarti lo harus nguasain dulu alat lo, Iya. baru lo ngerti suasana sekitar, baru lo akan ngerti lo akan memposisikan diri lo di mana gitu kan. Iya, Lo betul. butuhnya footage seperti apa Hmm. gitu ya. Ya apalagi kalau misal kita pakai lensa fix nih. Fix itu kan depth of field-nya itu kan apa sih, dove-nya itu kan tipis banget tuh. Kita geser dikit ini berubah. Gitu kan. Nah, kalau kita nggak pinter-pinter tahu nih karakter kita punya alat itu kayak gimana, pasti sering loss si autofokusnya gitu, si fokusnya gitu maksudnya. Nah, makanya kita harus tahu tempat posisi kita sama klien tuh objek atau subjeknya di mana, kita harus sama terus di situ gitu. Bisa ngebaca itu gitu maksudnya. Nah, itu dari fokus tadi kita akalinya kayak gitu buat tipsnya. Nah, kalau semisal dari pencahayaannya, ya pencahayaan itu kan ada dua, ada pencahayaan Tuhan yang bikin, ada manusia yang punya gitu kan. Benar. Kalau Tuhan kan ya matahari lah gitu pasti kan, available, kalau bisa orang banyak bilang available light gitu kan. Nah itu kalau terang ya bagus lah pasti semua kamera, kalau cahayanya banyak ya bagus ya pasti gitu kan. Ya termasuk juga ini gitu. Kalau pencahayaannya bagus gitu, semisal ya banyak cahayanya ya aman dia. Tapi kalau semisal kurang, misal kalau acara rumah itu kan sampai malam tuh. Iya. Nah kita mau nggak mau ya bawa lampu, kita setting lampu gitu, lampu continuous buat di depan pelaminan tuh. Depan pelaminan. Ya atau kalau misalnya Kiri pakai kanan ya, kiri kanan. iya kiri kanan, atau kalau buat di foto ya kita pakai flash lah, kanan kiri gitu, misalnya pakai flash, pakai payung gitu kan, kanan kiri ya kita buat meminimalisir noise tadi gitu, biar nggak pakai ISO yang terlalu berlebihan gitu kan. Iya. Kayak Nah, gitu sih. Biar hasil maksimal sih. Iya biar hasilnya lebih maksimal juga kayak gitu. Proper aja lah gitu ya. Iya mengingat ya emang kekurangannya kayak tadi. Ya, kecuali Hmm, kalau punya budget yang gede banget, ya ya itu pun sebenarnya sekelas kamera-kamera yang semi pro yang udah full frame
kalau cahayanya minim juga noise Perlu juga, perlu lampu sebenarnya. noise juga, Iya. perlu lampu juga. Iya. Nah kalau untuk beauty shoot sendiri pakai handheld aja atau pakai gimbal juga? Nah, kalau beauty shoot kebanyakan sih sekarang pakainya pakai handheld sih. Handheld ya. Handheld iya, pakai handheld karena emang getar ada pasti. Tapi kalau semisal kita tahu cara pegang sama ngerti nanti, karena kebetulan kan ini kan video saya ngambil terus juga saya juga ngedit gitu kan. Jadi ntar tahu tuh getar sendiri tuh masih bisa di apa tuh namanya kalau di Premiere tuh di warp stabilizer gitu kan, maksudnya masih aman kalau pakai itu gitu. Jadi karena emang udah ngerti banget nih sama ini kamera, sama ntar juga kebutuhan editing nggak tahu kebutuhan kayak gimana, jadi masih aman pakai handheld sebenarnya. Kalau emang si objeknya itu statis gitu, dia nggak banyak gerak kayak gitu. Itu tadi tips dan triknya kalau mau maksimal. Jadi nggak harus kamera Nikon D5500 ini ya. Kalian yang pakai kamera yang jadul-jadul pun nggak perlu insecure sih sebenarnya ya. Iya, jadi kamera-kamera jadul kalau lo mau bikin video, entah itu di wedding, entah video apapun itu, ya lo maksimalin dulu lah. Lo paling nggak kenal dulu dengan kameranya gitu kan, baru nanti maksimalin hasilnya. Jadi pahami dulu lah ya karakter kameranya. Jadi nggak perlu malu lah. Jadi kalau di dunia wedding itu sekarang yang ngehenya itu yang ngehenya di dunia wedding ini banyak vendor ya, banyak vendor-vendor gede. Ketika mereka mau meng-hire freelance, kebanyakan yang ditanya itu pertama pakai kamera apa, brandnya apa gitu ya, lensanya apa, fee-nya berapa. Lihat dulu hasilnya gitu maksudnya. Ya oke lah kalau mereka buat di produksinya memang kelas-kelas menengah ke atas ya, boleh lah ya diperhitungkan buat kamera-kamera yang bagus. Tapi kalau misalnya masih di rumahan, masih cukup banget ini kameranya, masih cukup banget, masih oke banget. Jadi nggak perlu insecure. Kalau buat kalian yang masih budgetnya mendang-mending lah ya, punya budgetnya minim, punya kamera masih APS-C, nggak perlu malu. Jadi yang penting berkarya aja dulu, bikin video aja dulu, nanti lama-lama juga keren kok hasilnya. Ya, terbukti nih teman gue nih, oh iya, gue belum kenalan dulu nih namanya. Jadi terbukti sampai sekarang nih, nggak tahu udah berapa tahun sih lo kalau udah ini. Ya kalau misalnya di wedding sih udah 4 tahun sih. Nah udah 4 tahun, udah 4 tahun ini make kamera ini buat video gitu kan. Kalau pakai itu 2016. Nah kalau 2020. kalau di wedding lah ya, kita langsung bicaranya yang profesional ya. Jadi untuk dipakai di profesional itu udah 4 tahun. Masih pakai kamera ini gitu kan, masih worth it lah di 2024. Jadi nggak perlu malu lah buat kalian gitu kan, buat belajar. Jadi aman sih kalau kata gue, aman gitu. Oh ya ini teman gue ini namanya Gary. Aduh lupa lagi gue, dan nama Instagramnya. Nama Instagram pribadi Gary Alfian double N, pakai Y double R. Kalau Nah, kalau vendornya Isami Picture ada dua sih, ada corporate, yang corporate Isami Creative Project, yang weddingnya yang buat weddingnya Isami Picture namanya. Kalau dari lu sendiri gimana sih kalau budget kalau pakai kamera ini? Masalah budgetnya? Sebenarnya kalau kita ngomongin budget ke klien sih atau ke vendor, kalau wedding itu kan ada rekanan gitu kan sistemnya kan. ya, Kita punya sistem pemasaran itu rekanan gitu. Jadi sistem kolaborasi antar sama vendor kalau wedding gitu kan. Mereka tuh nggak pernah tanya kita pakai alat apa gitu. Sebenarnya agak rewel itu justru vendor-vendor foto juga nih. foto yang resi. Nah, agak rewel sebenarnya. Jadi kayak nanya tuh apa alatnya gitu kan kayak gitu. Tapi nggak pernah mikir pengalamannya udah berapa lama. Jarang tuh yang nanya kayak gitu. Mas udah berapa lama gitu kan? Iya. Attitude di lapangan. Iya gitu. Sebenarnya yang penting gitu kan ya attitude-nya, terus kayak pembawaannya gimana gitu kan. Cara ngomongnya sopan atau enggak, itu justru yang penting gitu. Menteri kliennya kayak gimana. Ya betul. Kalau alat bisa sewa, kalau attitude kita nggak bisa sewa gitu kan. Iya. Ini nih kan. Iya kalau vendor ya, lo mau kamera apa sebenarnya bisa tinggal sewa aja, kasih duitnya gitu kan. Lo sanggup bayar berapa? Ya gitu. Sanggup bayar berapa? Lo mau pakai kamera apa, lensa apa, tinggal request. Mm-mm. Nggak sewa. Iya. Tapi ujung-ujungnya tuh budget nggak masuk kalau vendor. Iya, kalau vendor foto Mintanya kamera bagus, budgetnya 250.000. Hai. ada gitu ya. Ada lagi. Ya jadi kalau misal buat
kita sebagai freelance emang harus mengikuti zaman gitu loh. Maksudnya mengikuti keinginan vendor sih, bukan zaman sih sebenarnya sih. Mengikuti keinginan vendor gitu. Ya, kalau klien itu lebih langsung ke kita punya Instagram, kita punya portofolio gitu kan. Terus paling ya kalau klien tuh nggak pernah nanya tuh, Mas saya maunya maksudnya nggak pernah request, Mas saya maunya minta pakai Sony ya gitu, terus pakai GM ya. Voigtlander atau GM atau apa gitu, atau misal pakai yang itu enggak sih, kayaknya nggak mungkin juga sih. Itu pokoknya hasilnya gitu ya. Iya, karena klien tuh yang dia mau tuh banyak. Misalnya kayak periasnya harus bagus, ininya lah, cateringnya. Jadi dokumentasi itu mungkin nggak masuk ke list yang harus gimana-gimana gitu loh. Yang penting aman, ada, datang nggak telat, udah gitu aja dah. Biasanya kalau dokumentasi ya Hasilnya, hasil akhirnya aman gitu ya. mau pakai Jadi alat apa aja terserah, yang penting hasil akhirnya oke. iya kayak gitu. Jadi kalau bisa dibilang mahal atau enggak, ini dijual murah ya, emang layak dijual murah jasanya. Kalaupun dapat yang mahal yang sesuai ya, ini hebat banget berarti kan. Iya. Dengan alat yang misalnya yang udah dibilang ketinggalan zaman tapi bisa jual mahal gitu loh. Dan mungkin kalau menurut gua jadi nggak beban juga sih. Nggak beban juga, iya betul gitu Pakai kan. kamera bagus, kalau hasilnya jelek Nah, bangga kalau iya. Jadi justru gini loh, kebagusannya itu adalah suka ditanyakan sama pengantin atau sama klien gitu. Wah, hasilnya keren Mas, pasti kameranya bagus. Nah, Kitanya nggak dianggap tuh. Nggak ada kitanya. Bukan karena wah iyalah fotografer, nggak gitu kan. iya. Pasti dibilang karena kameranya bagus gitu, lensanya mahal gitu kan. Nah kalau misalnya ini dibilang sama klien hasilnya bagus, bisa dibuktikan berarti siapa yang bagus gitu kan. Wah, Ya gitu maksudnya. Ya gitulah pokoknya lah, gitu kan. Ya gitulah pokoknya. Ya kurang kelebihan bisa ditutupin sama kita punya skill lah gitu maksudnya. skill sama Jam terbang, pengalaman gitu. Iya. gitu. Dan emang kameranya emang aman sih sebenarnya, nggak yang cuman emang ketinggalan zaman gitu kan. Iya udah kuno lah gitu kameranya. Ya, kalau Hampir jarang nih dapat freelance pakai kamera ini, hampir jarang. Karena nggak ada yang banyak yang mau. banyak yang komplain nggak klien? Klien sih nggak ada sih, udah ratusan ya. Sebenarnya wedding tuh udah ratusan nih. Nggak ada sih yang komplain sama nggak ada. Yang komplain yang Iya, masuk video ya? nggak ada yang komplain, aman. Jadi balik lagi lah, klien nggak ada yang komplain. Jadi memang tergantung pilotnya ya. Kalau alat tuh nggak jadi masalah sih sebenarnya. Pakai apa aja yang penting pilotnya dan hasil akhir. Kalau footage mentahnya udah bagus, terus editingnya juga enak dilihat, ya udah oke, aman, nggak komplain gitu. Udah ratusan klien terbukti nggak ada komplain gitu. Jadi gimana? Kalau buat kalian nih yang masih pakai kamera entry level ya, ini sebutnya ya APS-C, kamera-kamera jadul yang kalian masih pakai sampai sekarang tahun 2024 ini, jadi ya santai-santai aja. Kalian juga boleh sharing pengalaman kalian di selama jadi videographer dengan pakai kamera jadul, di sharing aja di kolom komentar. Jadi nanti kita sharing bareng, nanti tanya jawab bareng juga di komentar. Kalau misalnya ada pertanyaan atau mau sharing pengalaman kalian, pengalaman buruk, pengalaman baik gitu kan, boleh di sharing aja ya. Oke, itu tadi sedikit cerita tentang Nikon D5500 ini, yang notabene sih buat foto sih sebenarnya. Nikon itu sebenarnya buat foto. Nah, ini dipakai buat wedding fotografi dan bisa menghasilkan mahakarya sinematik yang wow. Kalian nanti lihat sendiri videonya ya, oke ya. Bye. Pernikahan adalah sebuah niat suci dari dua orang hamba Allah yang berkehendak mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di saat yang baik ini, Novia memohon izin, memohon restu untuk dinikahkan dengan pria pilihan Novia, pria yang Novia cintai, pria yang bernama Arif